Halo semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sebelumnya kenalin nama gue Ridho Gustimarko dari mahasiswa Telkom University. Saat ini kita tahu bahwa dunia, bahkan Indonesia sedang mengalami masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19. Dan di situasi seperti ini, banyak dari kita yang tidak boleh melakukan aktivitas di luar rumah atau hanya bisa stay at home, sehingga menyulitkan kita untuk melakukan interaksi secara langsung dengan orang di luar sana. Di sini, saya bersama teman-teman saya ingin melakukan obrolan dengan tujuan berbagi informasi dan sudut pandang yang kami rasakan selama situasi seperti ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Selamat menonton. Halo guys, apa kabar? Halo, Halo, kabar baik-baik. baik dong. Oke, jadi gimana? Kalian lagi di mana sekarang? Gua masih Lagi di di rumah, Bandung. lagi di rumah. Gue juga di Bandung dong. Coba-coba. Dari Fauzan deh, lu lagi di mana Yan? Dan udah berapa lama? Coba. Gua masih di Bandung. Jadi gua nggak bakal pulang sampai pandemiknya ini sekiranya mereda lah, gitu. Oke. Dan lu asal Bali ya? Ya, gua tinggal di Bali. Oke. Ilna gimana? Lagi di mana? Gue lagi di rumah dong, di Bandung posisinya. Oke. Dan gue udah di Tapi rumah itu rumah udah lu? hampir 1 bulan lah, nggak Oke. keluar Dan rumah. lu harusnya pulang ke Padang ya? Rumah aslinya. Iya. Buat Nesya gimana? Kalau gue udah pulang dong, udah 13 hari gue di rumah. Jadi karantina gue udah 13 hari. Oke. Ini gue mau nanya nih sekarang, kan gue sama Nesya posisinya udah ada di rumah masing-masing ya. Dan buat Fauzan sama Ilna, kalian masih ada di rumah Bandung, nggak pulang ke rumah asal, ya nggak? Bener. Ya, Gue mau nanya dong, dari Fauzan sama Ilna, kenapa gitu memilih buat nggak pulang ke rumah rumah kalian, rumah asli kalian? Kenapa tetap stay di Bandung? Kalau gua sih, karena gua takut gua bawa virusnya dari Bandung, dan di Bali kan masih bersih ya. Paling masih di bawah 100 kasusnya. Dan gue takutnya waktu gue OTW-nya ke sana, gue malah ngebawa dan malah nularin ke orang-orang yang ada di Bali. Jadi mending gue di Bandung aja gitu. Oke, kalau berarti gue daripada bawa virus ya. Mm-mm. Kenapa nak? nggak, kalau ini dari gue ya, kenapa gue nggak balik? Jadi keluarga gue tuh ada di Makassar, mama sama papa sama kakak gue. Nah, kalau yang di Bandung kan gue, kakak gue, sama istrinya berempat. Jadi kalau misalnya pulang juga ke Padang, itu juga di lockdown gitu di Padang, nggak boleh masuk. Oke. Nah, oke. Terus buat Nesya, kenapa Nek lebih milih pulang ke rumah? Yang pertama tuh ya karena orang tua gue sebenarnya nyuruh pulang. Soalnya kayak udah takut, kemarin kan Bengkulu pas belum ada kasus, itu kan ada kabarnya mau ditutup gitu buat penerbangan dan semuanya. Jadi takut nanti nggak bisa pulang. Sedangkan si corona ini kayaknya ya mungkin sampai sudah lebaran juga masih corona. Soalnya kita belum dapat titik temunya kalau dia bakal berhenti kan. Sedangkan sampai sekarang bakal terus bertambah. Jadi pas gue pulang ya gue ngikutin aturan dari pemerintah. Gue nggak bareng keluarga gue, jadi gue di kamar terus kayak gue selalu minum vitamin. Gue 14 hari dalam kamar gitu. Oke. Gue sendiri sama sih kayak Nesya. Kenapa gue lebih milih pulang? Karena yang pertama orang tua gue juga pas ada awal-awal isu ini COVID-19 ini ngarusin gue buat pulang. Tapi bagi gue, karena gue diharusin pulang, otomatis gue harus ngikutin bener yang kata Nesya, solusi dari pemerintah, ngelakuin isolasi mandiri. Nah, selama minimal 14 hari, yaitu di kamar sendiri lah ibaratnya. Nah, dari 14 hari itu nanti kita bakal tahu kalau misalnya kita emang kena virus itu atau enggak. Jadi makasih buat perkenalannya. Coba buat teman-teman sendiri, udah berapa lama ada diem di rumah aja masing-masing? Gua setiap hari sih. Setiap hari diem di kosan. Dari kapan? Udah berapa minggu ya? Udah dari kapan? Dari bulan lalu. Ya sebulan lah kayaknya.
Kalau Berarti gue apa? dari tanggal 14 Maret gue dari rumah tuh. Mungkin sekarang dihitungnya hampir 1 bulan juga. Nesya gimana? Kalau gue sebenarnya di Bandung kemarin juga gue di kosan aja sih. Jadi kayak pertama kali Telkom ngeluarin surat edaran buat kuliah online itu sebenarnya gue udah di dalam kosan aja, nggak kemana-mana gitu. Gue sendiri udah di rumah aja dari kurang lebih 3 minggu ini. Oke. Berarti mirip-mirip lah ya kita ya. Iya. Nah kan kita sekarang udah aktivitasnya semuanya udah ibaratnya udah dilakuin di rumah aja lah, ya nggak? Iya benar Iya. banget tuh. Lama kegiatan yang kita lakuin di rumah aja, apa sih aktivitas yang kalian lakukan sehari-hari? Apa cuma tidur aja atau malah lebih produktif di rumah kayak gitu? Kalau gue sih paling gue ngerjain tugas akhir gue. Terus kalau untuk masalah makannya paling gue bikin sendiri biasanya. Gue masak sendiri. Kalau gue, karena gue tuh produktifnya malam ya, jadi akhir-akhir ini gue juga sering begadang. Soalnya kalau gue nggak begadang tuh, gue ngerasa kalau gue ngelewatin waktu tuh dari pagi sampai malam itu lama banget. Jadinya gue lebih milih begadang, ntar waktu gue bangun udah siang aja, zuhur, terus gue merasakan waktu itu berjalan dengan cepat. Kayak gue lebih suka kayak gitu. Oke. Nesya? Kalau gua tugas akhir juga drama Korea, main sosmed, udah itu aja palingan. Ya buat teman-teman semua yang nonton, jadi kita ini mahasiswa tingkat akhir yang lagi nyusun TA lah gitu ibaratnya. Nah, Ya. jadi mungkin selama kita ngadepin situasi kayak gini, ya kerjaan kita lebih banyak ke skripsi kayak gitu ya, ke TA. Nah, cuman dari gue pribadi, awal-awal gue ngelakuin semua aktivitas di rumah, ya ibaratnya agak sedikit beda lah. Jadi kayak misalnya gue lebih malas awalnya, yang harusnya gue bisa produktif diskusi sama teman-teman gue kayak gitu. Nah, jadi gue harus lebih menyesuaikan lagi buat timeline yang bisa gue kerjain selama di rumah. Oke. Selanjutnya, ada nggak sih dari kalian dampak yang kalian rasain gitu selama situasi kayak gini, nggak boleh ngelakuin aktivitas di luar rumah dan sebagainya? Gimana? Dampaknya lebih ke negatif atau positifnya itu, Dok? Boleh, dampak negatif sama positif bagi diri sendiri dulu deh. Kalau positif ya, kita lihat aja sekarang tuh polusi di dunia ini udah berkurang nggak sih menurut lu gimana tuh? Iya kan? Bener-bener gue ngerasain juga kayak gitu kok, yang tadinya kita polusinya lumayan parah ya, Iya, pas benar. dicek udah jauh turun. Terus Nek gimana? Jauh tuh. Terus kayak jarang-jarang nggak sih kita bisa kumpul sama keluarga? Bagi yang pulang ya, sama yang bagi orang tuanya sering kerja. Iya, iya. Bener-bener. Gue juga ngerasain itu kok. Bener sih. Terus gimana yang lain? Gue juga, kalau di rumah biasanya kakak gue sibuk kerja, pulangnya sore, sekarang dari pagi sampai malam ada di rumah. Kalau gue sih Terus ya? apa ya, mungkin karena gue kan gak pulang dan gue sendiri, jadi mungkin insting survival gue makin meningkat kali ya. Jadi apa-apa gue masak sendiri kayak gitu. Mandiri ya, Jan? Kayak ngerasa lebih mandiri aja. Kalau negatifnya itu paling kayak ngelihat di Indonesia ya misalnya, Iya. kan banyak tuh, misalnya gue ambil contoh DPRD mana kemarin, Medan bukan? Apa tuh? Medan. Medan di ya. mana? DPRD Medan yang apa ya? Oh, Dia itu malah Yang dia menentang menentang. kebijakan pemerintah yang untuk diam di rumah aja. Dia tuh malah marah-marah bilang, Iya, betul. mana corona, biar saya telan sini. Nah itu negatifnya di situ. Jadi kayak banyak warga Indonesia itu yang kurang diedukasi gitu. Jadi menganggap COVID-19 ini sebagai hal yang
ringan aja, padahal ini sangat mematikan si COVID-19 ini, kayak gitu. Iya. Oke, dari gua sendiri gua sama sih. Gua ngerasa jadi lebih dekat ke keluarga gua. Karena sebelumnya kan gua kalau misalnya belum liburan semester, gua bukan orang yang tipe harus balik setiap minggu. Karena gara-gara ada situasi kayak gini, positifin di Indonesia juga jadi lebih sehat lah seenggaknya, ya nggak? Iya, benar banget. Bener-bener. Benar kok. Tapi negatifnya mungkin menurut gue nggak tahu kenapa, mungkin karena banyak orang Indonesia kali ya yang ngerasa, apalagi anak muda yang ngerasa kalau misalnya dirinya sehat, walaupun kena virus jadi nggak masalah, mereka masih bebas-bebas berkeliaran di sana aja. Nah, mungkin menurut gue itu yang sedikit ngeganggu. Bener-bener sama kayak di Amerika itu kan bertabrakan tepat dengan summer ya, musim Iya. panas. Jadi mereka itu seperti menunggu masa-masa musim panas itu untuk berpesta di pantai kayak gitu kan. Jadi waktu diwawancara pun salah satu dari orang yang di sana itu yang berkerumunan di pantai, mereka bilang mau corona datang mau corona enggak, itu bukan urusan gue. Kalau gue kena corona ya udah, yang penting gue bisa pesta dulu kayak gitu. Makanya sekarang Amerika itu yang paling banyak ya, urutan keberapa itu Iya. dia sekarang. Bener ya. Nah makanya gara-gara banyak yang menyepelekan, sampai kayak ada TikTok challenge yang Corona challenge, tahu nggak? Nggak tahu yang gimana Iya, tuh itu. Jat. Gua tahu. Jadi ini ada nih mereka ini yang main TikTok cowok, dia tuh Iya, kayak terus? Corona challenge. Dia ngejilat toilet umum. Oh iya. Gak Jadi ngerti lagi sih itu. toilet yang buat kita duduk itu dijilat tuh. Iya, terus? Iya. Terus akhirnya dia tuh masuk berita kalau dia itu kena coronavirus. Ih, ya ampun. Iya, itu epic banget ya. Habis dia ngelakuin challenge itu terus dia ngabarin kalau dia kena. Nah itu makanya anak-anak muda itu cenderung menyepelekan gitu. Ya sih, masih egois nggak sih, masih mikir diri sendiri, kesenangan sementara doang. Apalagi sama keluarganya yang Iya. harusnya keluarganya nggak kena imbasnya, gara-gara dia jadi kena imbasnya. Kasian. Oke, selanjutnya tadi kan kita udah ngomong masalah dampak ke diri kalian sendiri deh selama masa kayak gini. Coba gue mau nanya, dari mental kalian sendiri, kesehatan mental kalian sendiri, gimana kalian selama beberapa minggu diem di rumah aja? Apakah dari kalian yang suka pecicilan keluar rumah tiba-tiba jadi makin stres atau kayak gimana? Coba. Kalau gue sih biasa aja ya. Soalnya gue juga termasuk orang yang jarang keluar kan. Jadi kalau gue misalnya bosen ngerjain TA, ya gue tinggal main game aja. Gitu. Jadi gue nggak ngerasa berat sih. Oh, Terus gue gimana? tipe orang yang bosenan. Nah, gue kalau misalnya udah mumet di rumah tuh gue biasanya harus keluar dulu. Biasanya gue kalau mumet tuh langsung bisa pusing kan. Awal-awal gue pusing tuh 1 minggu. Tapi lama-lama ya harus dilewatin akhirnya. Dan gue bersyukur aja sampai sekarang. Yang penting jauh dari virus itu aja sih. Benar-benar. Terus Nek, gimana? Kalau gue, karena gue udah pulang ya, jadi 14 hari gue di kamar mulu, gue gak bosen. Soalnya kan kalau setidaknya kita nggak keluar dari rumah, bisalah kita ke halaman, ke dapur, kemana gitu, leluasa megang apapun gitu. Sedangkan pas 14 hari tuh kayak gue mau nyentuh piring, mau nyentuh gelas tuh kayak harus pakai plastik gitu biar nggak terkontaminasi langsung sama keluarga gue. Jadi kayak terbatasin banget. Pas sampai aja tuh langsung kayak disiram kayak hama banget pokoknya dah. Semprot, gue disemprot aja pokoknya. Ya, Gue sama banget kayak Indonesia sih. Kenapa, Nak?
Temen gue ada yang disuruh baru pulang rumah, disuruh mandi sereh gitu sama mamanya, biar gak kena virus. Sampai mandi terus. Aduh. Gue sama banget kayak Nesia sih ya, karena harus isolasi mandiri 14 hari. Gila itu pusing banget rasanya, harus benar-benar di kamar. Mm-mm. Apa-apa terbatas. Kalau makan gimana, Dok? Gue apa? Kalau makan gimana? Gue makan nggak, enggaknya gue harus nunggu sepi dulu dapurnya, bener-bener nggak ada orang, baru gue boleh ngambil. Dan itu pun jadi kayak terbatas gitu loh, megang barang-barang yang lainnya. Mending tau Dok, gue awal-awal tuh kayak di penjara, gue diantar depan pintu kamar terus diketuk Gua gitu, lihat terus nanti gue ambil. Ibu lu pakai jas hujan tuh juga kan? Iya bener itu. Aduh. Sampai saking takutnya kan harus isolasi mandiri itu. Iya benar. Buat gue sih ya, gue kan tipe orang yang mau di rumah berapa lama pun nggak masalah gitu ya di kamar ya. Iya. Mau aktivitas gue tidur doang, misalnya nonton film dan sebagainya, gue bukan tipe orang yang harus main lah ibaratnya. Tapi gara-gara situasi kayak gini, gue udah hampir 3 minggu di rumah, gue sendiri aja ngerasa bosen gitu. Iya benar. Ibaratnya gue ngerasain mungkin gimana rasanya orang yang ekstrovert yang biasa keluar interaksi sama orang, pasti gue ngerasain sih mereka sulitnya kayak gimana. Habis ini gue mau nanya deh, kalian ada hal-hal baru yang dipelajarin gak sih selama di rumah aja selain aktivitas kalian yang ngerjain PA kayak gitu? Paling dari Linus. Paling menurut gue ya, kalau misalnya kita keluar tuh kan kita sering juga sentuh muka kita, kadang gatel di sini kita garuk kan. Tapi semenjak virus ini kan kita jadi kayak mikir nggak boleh megang apa-apa di bagian area muka, soalnya kan virus bisa langsung masuk ke tubuh kita kan lewat perantara itu. Terus juga kedua, kalau misal berjemur kan gue tipe orang yang jarang banget berjemur ya. Tapi semenjak corona ini gue disuruh berjemur dan diharuskan kan sebenarnya biar nggak masuk virus. Itu sih hal baru gue. Kalau gue cuci tangan. Sehari itu gue bisa berulang kali cuci tangan. Padahal dulu tuh cuman kalau wudhu, mandi, dan mau makan itu doang gue cuci tangan. Tapi sekarang tuh kayak gue nyentuh sesuatu cuci tangan. Iya. Jadi kayak dikit-dikit tuh gue cuci tangan. Ya ampun. Gue jadi ngerasa sebelumnya gue kayaknya jorok banget deh, apa-apa nggak mentingin cuci tangan, maksudnya nggak terlalu mentingin kayak gitu. Iya benar banget, gue juga itu. Ya, terus gimana Jan? Buat lo Jan? Gua sih sama lah sebenarnya. Yang gue pelajarin itu apa ya? Sebenarnya sama sih, jaga kebersihan juga gitu. Jadi sama kayak gue belajar gimana cara milih bahan makanan juga. Jadi sebelumnya kan gue kan tinggal beli doang kan yang udah jadi gitu. Jadi sekarang gue lebih kayak udah kayak emak gue deh milih-milihnya. Ini gue rasa kayaknya nanti abis masa-masa kayak gini semua orang pada bisa masak sih kayaknya. Bisa lah. Iya, sering gue lihat di sosmed masak semua. Iya kan, hal yang baru. pada bereksperimen semua. Kalau gue sendiri sih selain ya tadi gue lebih mentingin kesehatan juga, yang gue ngerasa sebelumnya kok kayaknya gue jorok amat ya, terus di sini gue harus lebih bersih lagi. Gue juga ngerasa pemerintah nyediain wadah buat mahasiswa atau siswa-siswa deh buat belajar di rumah, kayak misalnya skill akademi kan, kalian tahu nggak ya lagi diskon 0 rupiah itu. Tahu. Nah, ya, gue ngerasain kalau misalnya pemerintah emang bener-bener ngedukung kita buat ngelakuin aktivitas produktif di rumah, kayaknya ada wadah lah buat kita lebih produktif. Dari tadi kan pada ngomongin masalah kesehatan ya. Nah, kita tahu kalau misalnya di Indonesia itu tingkat kematian sama tingkat penyebaran virusnya emang udah semakin meningkat lah setiap harinya. Gue nanya dari kalian sendiri, gimana sih supaya tingkat kematian sama tingkat penyebaran virus di Indonesia itu lebih rendah lagi, lebih makan lagi? Gimana caranya?
kalau dari sudut pandang kalian? Lebih rendah lagi ya. Paling tergantung warganya sendiri sih. Nakal disuruh di rumah aja malah masih keliaran. Oke. Berarti kalau dari Yona lebih ke stay at home aja ya? Ya enggak? Mm-mm. Buat yang lain? Jadi kalau misalnya ada hal yang mendesak buat keluar rumah, ya sebisa mungkin jaga jarak sama orang. Dan sekarang kan pemerintah udah ngewajibin buat kita pakai masker ya. Iya. Nah, jadi Betul. kalau keluar itu kita ya harus bisa mungkin pakai masker, walaupun itu cuma masker kain. Katanya kan bisa menangkal 70% lah ya, atau masker kain. Terus kayak sekarang jarak udah meningkat kan, yang awalnya 1 meter, terus jadi 1,5, dan sekarang jadi 2 meter jarak kita harusnya. Gitu. Betul. Terus buat lo Jan gimana Jan? Kalau gue biar lebih sehat ya, Atau buat menekan Buat menekan. virusnya? menekan menurut gue sih nomor 1 itu edukasi. Jadi Iya, benar. karena kita itu cenderung menyepelekan suatu hal. Jadi virus ini menyebar itu kan karena kita itu menyepelekan Iya, benar. Iya Itu kan? awal-awal kan. dari awal kan Benar kita banget itu menyepelekan. Nah, jadi edukasi itu benar-benar penting, harus penyebarannya juga harus merata gitu. Mungkin untuk yang kalangan menengah ke bawah itu mungkin dia kan mungkin jarang lihat berita sampai-sampai mereka itu acuh tak acuh. Mungkin itu sih menurut gua. Tapi kalau misalnya yang pekerja harian itu, misalnya ini deh, misalnya kayak penjual bakso deh. Berarti Iya. penjual bakso itu kalau dia tetap pengen jualan, dia itu harus meningkatkan tingkat higienisnya dia. Misalnya kalau misalkan tuh bakso di jalan itu kan nyuci piringnya nggak pakai sabun kan, cuma masukin ke ember air doang udah gitu. Nah mungkin kalau mereka pengen tetap jualan ya mereka harus tingkatkan higienisnya dia gitu. Oke. Kalau dari gua sendiri lebih ke ini sih, kan dari kita semua mungkin bisa diem aja gitu di rumah ya. Tapi ada beberapa orang yang emang kerjaannya mau nggak mau harus keluar rumah. Nah, kalau gua sendiri lebih nekenin ke physical distancing sih. Jadi gimana supaya pada saat ada orang yang nggak bisa tetap stay di rumah, mereka tetap ingat gitu harus jaga jarak minimal 1-3 meter sama orang lain. Ya, benar. Sama mungkin gue ngerasa di situasi kayak gini kita bisa lihat lah orang-orang jadi saling berbagi gitu ibaratnya. Iya, Ada benar. influencer gelang dana buat pemerintah, terus habis itu ada lagi orang di sosmed gelang dana ataupun berbagi gitu ke ojol-ojol bagi makanan. Iya. Ojol terus tetap nyediain transportasi ke orang-orang. Nah, ibaratnya gue ngerasa jadi berbaginya itu saling berputar. Dimana kita nggak boleh saling egois lah ibaratnya. Sini itu. Iya, benar itu. Soalnya kita lihat tuh kayak sekarang jarang-jarang ya galang dana udah sampai miliaran. Biasanya kayak cuma 1 orang yang galang itu miliaran gitu kan. Sekarang kayak 2 atau 3 yang galang tuh tetap miliaran, kayak tuh si Rahel P-nya yang konser musik itu tetap banyak banget. Benar-benar. Iya. Oke, ini deh terakhir video deh. Kangen nggak misalnya ketemu ngumpul-ngumpul sama teman-teman kampus gitu? Kangen banget. Kangen tuh. Kangen. Lumayan lah. Beda banget vibes-nya kuliah online sama kuliah asli, walaupun ngantuk banget ya, tapi kayak aduh beda. Bimbingan juga susah, harus nunggu dosen kita tuh ada waktu buat kita apa enggak. Semuanya kadang terhalang gitu. Kayak sama lah ya berarti ya. Sama pasti. Dari teman-teman sendiri ada yang mau diobrolin lagi nggak nih tentang keresahan kalian selama masa-masa ini?
Oh iya, palingan ini tentang orang yang nimbun-nimbun sama panic buying gitu loh. Itu kan kasihan ya. Kalau buat mereka yang rezekinya berlebih kan enak ya. Tapi kalau buat rakyat-rakyat kecil kan kasihan gitu loh. Mereka nggak kebagian gitu. Buat makan aja mereka susah gitu kan. Oke, mungkin sekalian kita buka topik aja kali ya, keresahan masyarakat tentang hal-hal negatifnya. Kayak misalnya tadi kan panic buying, habis itu nimbun masker sama hand sanitizer. Habis itu ada lagi nih, lucunya ada satu daerah yang nolak pemakaman jenazah yang kena COVID-19. Jadi kalian sendiri gimana coba pandangnya? Oke, kalau menurut gua itu mereka itu yang menolak adalah orang-orang yang mungkin edukasinya kurang diedukasi mengenai corona ini gitu. Ya. Soalnya gue pernah lihat orang itu berkomentar, katanya dia bilang gini, coba kalian pikir kalau misalnya nanti jenazahnya dimakan cacing, terus cacingnya itu ke air dan airnya itu digunakan oleh warga sekitar. Nah, padahal proses penguburannya pun sudah sesuai standarnya WHO, World Health Organization lah yang ngomong loh, bukan orang sekedar komentar. Dan itu pun sudah sudah dibungkus segala macam baru bisa dikuburkan. Nah, kalau itu kan nggak mungkin lah sampai apa yang diomongin orang tadi itu bisa terwujud gitu kan. Iya. Jadi itulah yang gue bilang tadi, kalau edukasi tentang coronanya ini harus dilakukan secara merata. Jangan sampai ada orang-orang yang mengambil kesempatan di tengah-tengah kondisi seperti ini dengan menyebarkan hoax gitu. Dari yang lain gimana coba sudut pandangnya? Iya sih, mereka kayak apa sih, mereka tuh awalnya tuh panik. Sebenarnya itu karena mereka takut kan, karena mereka takut terus panik. Jadi kayak dengan cerita Fauzan tadi, jadi kayak mereka tuh langsung menganalogikan gitu. Misalnya kayak, iya ntar dia dikubur sini terus ada cacing. Jadi kayak pemikiran mereka tuh terlalu panjang. Padahal nggak kayak gitu kan. Kan udah dijelasin kayak kalau ibaratnya tuh manusia tuh inangnya. Kalau virus itu di inangnya mati, ya otomatis virus itu nanti beberapa jam kemudian bakal mati. Dan mereka tuh nggak mau nerima kata-kata itu gitu. Mereka cuma kayak ego sendiri, terus mereka langsung kaitin semua gitu. Itu karena panik sih sebenarnya. Karena mereka takut gitu. Jadi mereka memprovokasi ya. Jadi memprovokasi orang-orang gitu sampai orang-orang tuh mihak dia gitu. Ya, terus gimana? Sebenarnya itu emang edukasinya yang kurang sih, makanya pemikirannya tuh aneh-aneh. Dan juga panic buying itu kan juga banyak warga dan juga banyak ibu rumah tangga misalnya, dia saking paniknya takut misalnya kebutuhan dia di rumah tuh kurang, terus dia borok supermarket kan, jadinya orang-orang yang nggak kebagian jadinya susah juga memenuhi kebutuhannya juga sih, karena edukasi kurang. Oke. Kalau dari gue sendiri lucunya ada orang yang belanja ke supermarket pakai pakaian apa tuh namanya? Lupa deh. Oh benar, APD. Pakai APD. Kayak APD kan ya. Nah, gue ngerasa sendiri kayaknya nggak usah berlebihan gitu lah ya nggak? Iya, itu terus dia nyolot lagi nggak sih? Dia dikasih tahu gitu. Aduh, itu orang kaya yang takut itu. Orang kaya yang terlalu takut. Sebenarnya kalau kita keluar sih nggak perlu berlebihan kayak gitu, cukup sama masker sama jaga jarak. Lagian sekarang kan APD kurang ya buat tenaga medis, kan banyak tenaga medis kita yang pakai jas hujan doang gitu. Iya itu miris banget sih. Itu miris banget. Sama ini ada lagi, tadi kan masalah penolakan pemakaman jenazah ya. Nah, ada lagi dari sisi keluarga jenazahnya, ada beberapa yang bandel nih. Jadi udah ibaratnya ya kan? Ibaratnya udah mau dimakamin, udah sesuai prosedur. Oh, yang dibuka lagi ya. Ibaratnya malah dibuka lagi, ada tuh. Tapi ada itu bener. Terus langsung kayak
keluarga langsung meluk sama cium gitu kan. Benar-benar. Iya, bener. Gue sendiri mungkin gue nggak ada ngerasain atau belum ada di situasi kayak gitu ya, jangan sampai Iya, ibaratnya. jangan sampai. Tapi gue harap misalnya siapapun kita ibaratnya cobalah patuhin standar-standar ataupun prosedur yang ada disiapin sama pemerintah sama WHO juga biar pandemi ini selesai gitu ya. Iya, bener. Oke. Terakhir deh ini harapan kalian kayak gimana? Oh enggak, sorry. Sebelum harapan ini deh biar kita bosan dulu. Kalau misalnya nanti situasi ini selesai, hal pertama kali yang pengen kalian lakuin di luar apa? Apa ya? Paling ketemu teman. Oke. Gua Kira-kira apa? mau datengin dosen gua. Bimbingan gua nggak enak bimbingan Apa online. itu? Terus yang lain? Gua kalau misalnya semoga ya selesai bulan Juni awal ya. Gue pengen sidang onsite, sumpah kayaknya online Ya, gua juga. nggak kurang vibes-nya deh. Gue pengen onsite asli. Gua sih pengen Dikasih online power aja. hidup ya, Nes. Bener sih. Kenapa Kenapa tuh? ada Kenapa yang pengen online? Kenapa yang pengen online? Kalau Iya, kenapa online diganti? itu menurut gua ya apa yang kita keluarkan nanti maksimal, nggak kayak di onsite. Kalau menurut gua sih gitu. Tekanannya ibaratnya. Mm. Terus kenapa nih pengen onsite tadi? menurut gue kayak Lebih kerasa nggak- ya. iya lebih kerasa gitu nggak sih, kayak ini kita cuman lihat layar laptop doang, terus kayak kiri kanan depan belakang cuma dinding gitu kan. Terus Nggak ada. terus yang biasanya orang keluar dari ruangan atau keluar fakultas jadi eskom, ini keluar kamar jadi eskom tuh kayak kurang gitu dong. Menurut gue kurang gitu. Kurang berasa. Ya kurang berasa, tapi ya terbaik aja sih. Soalnya kan udah ini. Kalau gue sendiri, hal yang pertama pengen gue lakuin, gue pengen cukur rambut sih. Oke, siap. Oke, Gue boleh. nggak betah banget rambut gue Boleh, kayak gini. Oke. Sama ini, mungkin dari sisi mahasiswa tingkat akhir ya, kan Iya. ada isu-isu kayak misalnya ada yang bikin petisi buat penolakan buat dihilanginnya skripsi dan sebagainya ya enggak. Ya. Dari gue sendiri mungkin lebih baik kayaknya emang skripsi itu tetap ada, karena menurut gue itu salah satu project terbesar kita yang bisa kita banggain nanti pas ngelamar kerja ibaratnya, Iya, suatu karya ya. buat ngejual diri kita lah. Betul. Iya. Jadi mungkin nanti ada jalan keluarnya bagi pemerintah gimana supaya dari skripsi mahasiswa itu tetap berjalan tapi nggak menyulitkan kedua belah pihak kayak gitu. Iya, benar banget. Sebenarnya Selanjutnya, parameternya itu kenapa bisa sampai ada ide untuk mentiadakan itu tuh buat yang TA-nya itu mengumpulkan data. Iya. Jadi orang-orang yang mengumpulkan data real itu kadang dia kesusahan di sana kan, buat ketemunya, hubunginnya. Yang hubunginnya pun dia selalu rapat online misalnya, jadi susah sih. Iya, betul. Tapi kalau yang misalnya proyek kan mah jalan aja gitu kan. Iya, benar saja gue. Gue kan udah berapa kali survei ke teman gue nih ya, yang skripsinya dia harus ngumpulin data yang tadi disebutin. Nah, dari kebanyakan teman gue itu, dia bilang lebih baik nunda satu semester depannya untuk lanjutin skripsi daripada skripsinya dihilangin, katanya kayak gitu. Mungkin semoga ada solusi terbaik lah ya buat ini, buat kita semua. Solusi Mahasiswa terbaiknya tingkat akhir. lanjutin skripsi tahun depan tapi nggak bayar semesteran. Iya, setuju sih. Semoga buat Itu sih gue pemerintah, setuju tolong, sih, nggak apa-apa. Nadiem Makarim, tolong semoga mendengar. Benar banget itu. Mahasiswa tingkat akhir. Oke. Udah ya paling ya, gue mau nanya ini aja terakhir. Harapan kalian buat Indonesia atau buat dunia ini deh, gimana ke depannya? Harapannya itu cuma satu sih, saling peduli aja.
dan saling Terus ini ada lagi? saling sadar diri lah, kayak gitu aja gua. Oh, Oke, benar. Nambahin dari Fauzan, menurut gue dengan adanya wabah ini ya kita agak agak jadi lebih solid nggak sih antara yang semua kalangan gitu, kayak kita ada yang ngikutin aturan pemerintahan, terus kayak pemerintahan bersatu buat menekan lagi biar bertambah orang-orang gitu. Semoga kedepannya tetap Iya, kayak gini setuju. gitu. Ya, Kalau Terus ada menurut lagi? gua harapan buat Indonesia ini semoga di negara kita nih virusnya tuh udah makin lama makin menghilang, nggak makin lama makin nambah. Kan akhir-akhir ini juga makin nambahnya tuh sehari sampai ratusan ya. ya, Gue selalu tuh pantengin lagi ngelihat berapa ya jumlah hari ini, berapa ya jumlahnya hari ini. Selalu Iya, kayak gitu benar. gua. Dan Benar, harus benar. juga cepat hilang lah dan masyarakat sadar. ya, Kalau dari gue sendiri paling gara-gara adanya situasi mendadak kayak gini, gue harapin buat pemerintah Indonesia ibaratnya lebih tanggap lah kalau seandainya nanti ada virus seperti ini lagi, bagaimana hal yang harus pertama kali dilakukan biar nggak menyebar luas kayak gitu. iya. Dan nggak ada salahnya kita belajar dari negara-negara lain gitu. Itu Oke, benar-benar sih. setuju. Itu benar. Jangan kayak kita samain gitu, kita sama mereka gitu, jangan. Kita harus kayak belajar juga gitu. Jadi ada yang bisa diperbaiki dari kesalahan mereka, terus kita ambil buat jadi pelajaran gitu, biar nggak terulang lagi di Indonesia ini. Itu. Benar-benar. Jangan egois lah ibaratnya. Iya benar. Oke. Sama ini deh satu lagi. tuh? Apa ya, semoga pemerintah daerah itu maupun ke RT RW-nya itu dia mengedukasi satu-satu secara detail mengenai corona ini. Jadi ada kasus ada berita, bukan kasus. Ada berita kalau awalnya dia satu keluarga ini terjangkit corona, terjangkit COVID-19. Terus dia tuh mau diusir di RT RW-nya. Setelah diedukasi sama ketua RT-nya, barulah warga di sana itu saling membantu untuk memberikan apa istilah subsidi gitulah, kayak kebutuhan pokok sehari-hari kayak gitu. Jadi intinya itu edukasi tentang COVID-19 ini secara merata dan detail gitu. Oke, Oke, benar. setuju sih gue. Sama ini paling semoga lebih inilah pemetaan tentang siapa yang kena virus, terus dia sebelumnya kemana aja, sama Di siapa aja. publikasi gitu ya. Itu lebih, iya publikasinya lebih harus jelas lah ibaratnya. Keterbukaan bisa data jaga-jaga. ya, benar itu. Betul. Oke, ada lagi nggak? Kalau nggak ada gue mau simpulin paling. Udah itu aja. Udah langsung simpulin aja sih, Dok. Cukup ya? Oke. Cukup. Nanti teman-teman semua bisa nambahin. Jadi dari obrolan kita tadi, buat teman-teman yang udah nonton, jadi paling penting itu gimana supaya kita bisa menghindari atau mencegah penyebaran virus ini, atau lebih cepat lah ibaratnya menanganinya. Yang pertama itu kita harus stay at home. Buat yang bisa di rumah itu. Nah, buat yang nggak bisa di rumah, jangan lupa tetap ngelakuin physical distancing. Jaga jarak 1-3 meter. Habis itu, nah, buat pemerintah coba ngelakuin edukasi tentang bahaya sama penanganan COVID-19. Jadi biar nggak ada lagi pihak-pihak yang ngerasa ngeremehin lah virus ini. Sama jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan, tapi jaga kebersihannya jangan berlebihan juga kalau keluar. Nggak pakai APD juga. Iya, benar. Terus buat masalah yang panik buying sama penimbunan sama penolakan jenazah, cobalah tolong dikurang-kurangin itu. Kita tahu kita semua panik ngadepin virus ini, tapi nggak berlebihan juga kayak gitu ya. Ada yang mau tambahin nggak simpulnya? Gue nambahin sebagai penutup, Boleh? corona ini, COVID-19 ini bukan aib, bukan Betul, itu juga. bukan disebabkan oleh kelakuan bejat, Iya. tapi dia itu disebarkan melalui orang-orang yang suka bersosial. Jadi ini bukan aib Iya, betul. gitu. Iya. Oke. Jadi malah orang yang suka bersosialisasi ya nggak, jadi yang Iya. lebih sering kena, bukan orang-orang yang nggak. Ada lagi yang mau disimpulin atau diomongin? Udah.
Udah cukup Udah. sih dari gua. Cukup ya semuanya? Oke. Udah. Mungkin kalau misalnya cukup, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga informasi yang kita sampaikan ke teman-teman semua bisa bermanfaat. Amin. Terima kasih. Oke, dadah Bye. teman-teman.